Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Akbar Asidik, akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perkuatan Tanah Lereng Menggunakan Geotekstil dan Turap Beton dengan Program Plaksis. Yang pertama, di bagian pendahuluan terdapat 3 poin. Yang pertama, latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Untuk latar belakang sendiri, karena adanya kelongsoran di daerah Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Kemudian terdapat beberapa bahan yang mampu meningkatkan kualitas karakteristik tanah, seperti penggunaan bahan geosintetik. Kemudian dari rumusan masalah, bagaimanakah faktor aman tanah asli Kampung Salam Mulia? Kemudian yang kedua, bagaimanakah hasil faktor aman bila pada lereng tersebut diperkuat menggunakan geotekstil? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah hasil faktor aman bila pada lereng tersebut diperkuat dengan turap beton? Kemudian yang keempat, bagaimanakah perbandingan faktor aman tanah asli dengan perkuatan tanah yang diberi perkuatan geotekstil dan pemasangan turap beton? Lanjut ke bagian tujuan penelitian ada 4. Yang pertama untuk mengetahui faktor aman tanah asli, kemudian yang kedua untuk mengetahui faktor aman bila pada lereng tersebut diperkuat menggunakan geotekstil. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui faktor aman bila lereng tersebut diperkuat menggunakan turap beton. Yang keempat, untuk membandingkan faktor aman lereng tanah asli dengan lereng yang telah diperkuat menggunakan bahan geotekstil dan turap beton. Lanjut ke ringkasan studi pustaka. Yang pertama dari Saleh dan kawan-kawan tahun 2015 memiliki judul penelitian pemeriksaan kekuatan tanah dengan menggunakan geotekstil berlapis yang berlokasi di perumahan Citraland Ring Road Manado, Sulawesi Utara. Dengan tipe perkuatan geotekstil, menganalisis pengaruh beban yang akan diberikan dengan perkuatan geotekstil terhadap faktor aman yang dihasilkan antara tanah yang diberi perkuatan geotekstil dengan tanah asli. Kemudian outputnya adalah dengan perkuatan geotekstil pada ring road Manado mampu menghasilkan beban atau mampu menahan beban 70 kN per meter persegi dengan faktor aman sebesar 1,438. Kemudian yang kedua ada Fauzan tahun 2018 menganalisis stabilitas galian tanah dengan perkuatan turap baja dan turap beton menggunakan program Plaksis versi 8.5, di mana lokasinya berada di zona MM 2100 CCTW seksi 2 pada proyek jalan tol Cimanggis sampai Cibitung, stasiun 27 plus 070 50 373. Dengan output yang dihasilkan pada tanah asli menghasilkan angka aman 0,502, di mana hasil tersebut tidak stabil. Kemudian apabila dipasang turap baja sedalam 9 meter menghasilkan momen maksimum 424,377 kN per meter dengan angka aman 1,364, di mana hasil tersebut aman. Kemudian apabila dipasang turap beton sedalam 14 meter menghasilkan angka aman 2,067, di mana hasil tersebut pun aman. Kemudian ada dari Nugraha dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Analisis Perkuatan Tanah Lunak dengan menggunakan geotekstil yang berlokasi di Jalan Siak Sri Indrapura sampai Mangkapan, Buton, Provinsi Riau. Dengan analisis pengaruh penggunaan geotekstil terhadap daya dukung tanah dan settlement yang terjadi. Output yang dihasilkan setelah dipasang geotekstil masih terjadi penurunan, tetapi penurunan tersebut lebih kecil dibanding sebelum memasang geotekstil. Penurunan yang terjadi sebelum dipasang geotekstil sebesar 2,3 meter. Sedangkan setelah dipasang geotekstil, settlement yang terjadi adalah 0,65 meter. Kemudian yang keempat ada Ardiana tahun 2019 menganalisis angka aman yang dihasilkan antara tanah asli dengan tanah yang diberi perkuatan geotekstil. Untuk perhitungan faktor aman tanah asli menggunakan metode manual, yakni metode Valenius, sedangkan perkuatan yang menggunakan geotekstil menggunakan geoslope yang berlokasi di trase Jalan Ponorogo Trenggalek pada stasiun 31 plus 00. Dengan output hasil perhitungan manual yakni menggunakan metode Valenius menghasilkan faktor aman 1,262. Kemudian lereng yang diberi perkuatan geotekstil apabila menggunakan beban gempa menghasilkan angka faktor aman sebesar 1,131. Bila tanpa beban gempa menghasilkan faktor aman sebesar 2,634, di mana hasil tersebut aman. Kemudian yang dilakukan oleh saya adalah menganalisis perkuatan tanah menggunakan geotekstil dan turap beton untuk membandingkan faktor aman antara tanah asli dengan tanah yang diperkuat menggunakan geotekstil dan turap beton menggunakan program Plaksis versi 8.6. Lanjut, di sini ada analisis stabilitas lereng menggunakan metode Plaksis, di mana cara untuk metode Plaksis ini yang pertama menginput data, seperti data geometri, kemudian setelah menginput data-data dan beban, akan dianalisis dan muncul seperti gambar yang di bawah, yakni analisis lereng. Di situ dapat dianalisis dan menghasilkan safety factor,
sebesar 1,14 seperti yang tertera pada gambar. Di mana untuk hasil faktor aman dari tiap lereng, saya mengacu pada Bowles tahun 1989, di mana dibagi menjadi 3. Faktor aman apabila kurang dari 1,07 menghasilkan lereng yang labil. Apabila safety factor di antara 1,07 sampai 1,25, maka lereng tersebut kritis. Dan apabila safety factor di atas 1,25, maka lereng stabil atau aman. Lanjut ke sampel uji analisis. Yang pertama saya gunakan geotekstil untuk bahan perkuatannya, kemudian yang kedua adalah turap beton. Kemudian data-data yang diperlukan ada 4. Yang pertama data penyelidikan tanah, kemudian peta kontur, yang ketiga peta lokasi, kemudian yang keempat gambar melintang lereng. Di mana data-data ini termasuk data kuantitatif karena data tersebut berupa variabel angka. Kemudian untuk metode pengambilan data saya menggunakan cara studi dokumen, di mana prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, surat pengambilan data TA diunduh via website KPTA, kemudian disetujui oleh Sekretaris Program Studi Teknik Sipil, yang kemudian disetujui oleh Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta, kemudian diterima dan di-ACC oleh Dinas PUPR Kabupaten Purwakarta. Di mana lokasi penelitian saya berada di Kampung Salam Mulia, RT 3, RW 2, Desa Parakan Salam, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Untuk bagian alir penelitian dimulai dari studi literatur, kemudian dilanjut pengumpulan data yang didapat dari Dinas PUPR Kabupaten Purwakarta. Setelah semua data didapat, dapat dilakukan analisis plaksis lereng asli, tanah asli. Kemudian setelah analisis plaksis menggunakan lereng asli, dilakukan beberapa variasi semacam seperti berikut. Analisis plaksis lereng geometri baru, kemudian lereng dengan perkuatan geoteksil, dan dengan pemasangan turap beton. Dengan variasi yang pertama kendaraan tanpa beban gempa, kemudian yang kedua kendaraan dengan beban gempa, menghasilkan safety factor di atas lebih dari 1,25. Apabila hasil kurang dari 1,25, maka prosedur tersebut diulang sampai menghasilkan safety factor lebih dari 1,25. Apabila hasil safety factor lebih dari 1,25, dapat dilanjut ke hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, dapat diambil kesimpulan dan saran. Kemudian setelah itu selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.